kelebihan-kelebihan yang lain, terutama untuk sensitivitas sinyal. Dengan skala kecil, misalnya skala keluarga, 3 orang sampai 5 orang, sahabat bisa menggunakan MR3020 ini dengan Huawei E3372. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat semua. Selamat berkunjung di Munir TV. Buat sahabat yang baru, pastikan subscribe, like, dan share ke sahabat dan teman yang membutuhkan. Sahabat, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang rekomendasi router 4G, rekomendasi access point, rekomendasi modem, rekomendasi router wireless pada umumnya, dan juga rekomendasi antena outdoor, antena penguat sinyal 4G 3G yang outdoor yang sering dipakai oleh Munir TV. Sahabat semua, sebenarnya jawaban sudah ada pada video-video sebelumnya di setiap video, akan tetapi menjadi masalah adalah pengunjung Munir TV yang baru, sahabat-sahabat baru yang berkunjung di Munir TV tetap menanyakan kembali rekomendasi apa yang sering dipakai oleh Munir TV dalam device Wi-Fi maupun 3G, 4G. Di hadapan sahabat semua, di sini ada Orbit Pro, dan produk dari HKM. Kemudian ada sebuah modem Huawei E8372, dan yang berikut ini adalah Orbit Star Z1, produk dari ZTE. Kemudian di sini juga ada MR3020. Ini adalah router USB 4G 3G juga, dan juga sebagai WSP, bisa juga sebagai access point. Sahabat, ini adalah router 4G yang support agregasi, yang bisa menggabungkan dua frekuensi atau dua band frekuensi menjadi satu. Oke, yang sudah pernah direview sebelumnya. Kemudian Mikrotik yang sering digunakan dalam usaha hotspot Wi-Fi skala kecil bahkan skala menengah karena support 10 user secara bersamaan. Untuk usaha pemula ini bisa digunakan, yaitu Mikrotik RB9412ND. Mikrotik ini juga punya wireless, jadi tidak perlu menggunakan access point, sudah bisa menggunakan Mikrotik ini. Oke sahabat TIR, pengalaman untuk penggunaan router 4G misalkan. Jadi ada beberapa router yang sering sekali digunakan oleh Munir TV untuk pelanggan, akan tetapi tidak ada di sini. Contohnya adalah router Huawei B312. Huawei B312 atau B312 ini terutama yang dipakai oleh Orbit dan di brand sebagai Orbit Star 2. Orbit Star 2 ini kelebihan-kelebihannya sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Kelemahan pasti ada, namanya juga barang elektronik dalam pengiriman atau human error yang lain. Ini bisa terjadi gangguan pada Orbit Star 2 Huawei B312 ini. Akan tetapi secara keseluruhan produk ini sensitivitas sinyal atau peka terhadap penerimaan sinyal itu sangat bagus. Digunakan, ada yang melaporkan 12 km, ada yang 10 km dengan menggunakan antena outdoor, dan ada yang juga 7 km, bahkan ada yang 5 km tanpa menggunakan antena outdoor. Dengan Orbit Star 2 Huawei B312 ini bisa menerima sinyal dan bahkan bisa menghasilkan speed yang bagus. Oke, untuk performa dari sinyalnya dan juga speednya semua juga tergantung kepada BTS. Alat apapun yang kita gunakan, semahal apapun alat itu, jika kualitas sinyal 4G dari BTS di area kita tidak bagus, maka hasilnya tetap tidak bagus. Sahabat pernah melihat, kita pernah mereview di daerah desa-desa, beberapa desa, dan kita gunakan alat diantaranya adalah Cisco Load Balance, kemudian Orbit Pro, kemudian antenanya adalah antena parabolik antena yang harganya 1.500.000, kemudian Mikrotik RB450 GX4. Jadi ada Cisco untuk melakukan balance dua sumber internet seperti Orbit Pro ini, hasilnya tetap tidak maksimal, bahkan hanya mendapatkan 0, dalam speed downloadnya 0, sekian Mbps, tidak sampai 1 Mbps. Kenapa demikian?
Karena setelah kita lakukan cross check ke BTS di area itu, di mana kita tembak dengan antena parabolik antena ini, speednya memang di bawah 1 Mbps untuk download, dan uploadnya juga rata-rata di bawah 1 Mbps. Sehingga hasil yang kita dapatkan dengan alat yang mahal sekalipun tidak mumpuni dan tetap tidak efek. Oke sahabat, itulah rekomendasi untuk yang pertama tentang router M4G Orbit Star 2 Huawei B312. Yang berikut adalah Orbit Star 2 ini bisa dibawa kemana-mana karena tidak terlalu besar. Mungkin sebesar MikroTik RB9412ND, lebih kecil, lebih tipis lagi, dan lebih ringan. Dan kita bisa menggunakan power bank dengan USB step up dari 5 volt ke 9 volt sampai 12 volt. Itu di video sebelumnya sudah dijelaskan. Ini rekomendasi yang pertama karena memang Orbit Star 2 itu murah. Paket orbitnya juga bisa digunakan walaupun tidak terlalu murah juga. Dan kelebihan-kelebihan yang lain terutama untuk sensitivitas sinyalnya. Jika sahabat yang menggunakan dengan skala kecil, misalnya skala keluarga 3 orang sampai 5 orang, sahabat bisa menggunakan MR3020 ini dengan Huawei E3372. Partner atau combo antara E3372 dengan MR3020 ini pernah kita uji coba dengan antena outdoor lock periodik yang Huawei bisa tembus sampai 12 km tanpa hambatan. Hambatannya hanya pohon sedikit, akan tetapi tidak ada bukit dan tidak ada gunung. Kita bisa tembus 12 km dari kecamatan tetangga menggunakan E3372 dan MR3020. Itu dua rekomendasi yang penting untuk harga standar. Dan jika kita beli device dengan harga yang lebih mahal sedikit juga, yang juga support antena yang bagus dengan lock periodik yang sudah pernah diuji, adalah ProLink DL7303. ProLink ini router 4G yang lain biasanya punya antena yang di dalam, akan tetapi ProLink ini hanya mempunyai antena yang bawaan ini, dan jika kita lepas antena maka penerimaan sinyal 4G nya bisa langsung hilang walaupun BTS nya dekat. Akan tetapi kelebihannya karena ketergantungan penerimaan sinyalnya pada kedua antena ini, sehingga di saat kita sambungkan dengan antena outdoor sangat efek. Kita pernah uji antara 3 kilo 5 kilo dengan hambatan bukit, sangat efek dengan ProLink DL7303 walaupun harganya masih cukup mahal. Oke, masih di sekitar 1,8 juta sampai 2 juta rupiah. Untuk sahabat yang menggunakan di rumah WiFi keluarga dengan BTS yang dekat dan kualitas yang bagus. Jadi syaratnya untuk menggunakan Orbit Pro. Orbit Pro ini jagonya atau handalnya BTS langsung dengan speed yang bagus. Dengan menggunakan Orbit Pro, maka fungsi agregasi, ada beberapa band yang fungsi agregasinya bisa fungsi di sini, seperti pada ProLink. Akan di ProLink banyak band yang support agregasi, akan tetapi di Orbit Pro ini, namun pada kenyataannya jika speed kita bagus, langsung di BTS atau BTS dengan dekat, maka fungsi MIMO dan beamformingnya sangat berefek pada Orbit Pro ini. Sehingga ada yang menyampaikan bahwa fungsi agregasinya pada Orbit Pro ini bisa juga di band 3, band 1, padahal ini adalah performa dari antena MIMO dan beamforming dari Orbit Pro dan juga agregasi di band-band tertentu. Oke sahabat, supportnya atau sangat berperforma baik jika dekat dengan BTS. Dengan BTS 4G yang kualitas sinyalnya bagus, maka terasa sekali Orbit Pro sangat bagus untuk digunakan dalam WiFi hotspot. Oke sahabat, ada yang bertanya antena apa lagi yang paling bagus untuk Orbit Pro. Antena outdoor yang pernah kita uji, lock periodik juga Huawei yang 50 cm dan juga parabolik antena. Dalam pengujian tersebut di antena periodik Huawei yang sangat berefek untuk Orbit Pro ini, walaupun tidak terlalu besar seperti pada ProLink yang pernah kita uji. Penggunaan antena outdoor tidak terlalu direkomendasikan, apalagi jarak jauh. Sahabat bisa menggunakan, jika dalam skala kecil cukup gunakan MR3020 dan E3372 dan juga Orbit Star 2. Jadi rekomendasi Orbit Star 2 ataupun combo antara E3372 dan MR3020 atau 3420.
Oke sahabat, yang berikut ini adalah Orbit Starjet 1. Orbit Starjet 1 ini adalah menggunakan produk dari brand ZTE dan mempunyai dua buah antena. Antena ini juga sangat sensitif dengan antena outdoor. Jadi berbeda dengan Orbit Pro, masih lebih sensitif dari produk ZTE ini, baik dalam penerimaan sinyal maupun kualitas WiFi untuk data online-nya. Lock pada Orbit Starjet 1 ini belum ada yang membahasnya dan admin juga belum menemukan. Akan tetapi untuk lock band pada Orbit Pro ini sudah ada beberapa video lock band secara manual maupun lock band secara modifikasi web UI-nya seperti pada video terbaru yang baru dibahas kemarin. Oke sahabat TIR, untuk antena outdoor yang sering direkomendasikan dan sering digunakan itu adalah antena lock periodik yang Huawei, kemudian lock periodik Lintratex juga yang bisa digunakan, akan tetapi masih lebih unggul lock periodik Huawei dan yang 51 cm, kemudian antena grid lokal dan juga parabolik antena. Antena yang lain jarang digunakan karena ada beberapa antena yang pernah digunakan dan tidak efek. Oke, salam sukses buat sahabat semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.